Hai sobat, jumpa lagi dengan Beli Keliling, channel yang selalu memberikan info-info menarik seputar Bali. Kita saat ini berada di gang yang sangat terkenal, bahkan sampai mendunia. Gang ini biasa disebut dengan Gang Popis 1 atau Jalan Popis 1, atau orang menyebut juga Popis Lane 1. Gang ini menghubungkan antara Jalan Pantai Kute dengan Jalan Legian. Jalan ini biasanya dipakai sebagai jalan pintas menuju ke pantai. Sebelum pandemi, gang ini penuh dengan gemerlap dan tidak mengenal waktu sobat. Dari pagi hingga larut malam selalu saja ramai. Gang ini terkenal akan kampungnya para turis budget, sehingga menjadikan Gang Popis ini sangat-sangat ramai. Jika sobat pernah melewati Gang Popis ini sebelum pandemi, pasti akan kangen suasana seperti dulu pada saat di malam hari. Hiruk pikuknya di Gang Popis ini luar biasa. Grup band legendaris Indonesia yaitu Slank juga terinspirasi oleh gemerlap malam Gang Popis ini, sehingga tercipta lagu Popis Lane Memory. Sambil jalan, Beli akan memberikan atau menceritakan sejarahnya kenapa gang ini dinamakan Gang Popis atau Popis Lane. Dan kita akan berhenti di spot-spot bersejarahnya. Saat ini pemandangannya memang sangat berbeda. Banyak kios-kios souvenir, bar-bar, dan juga restoran yang masih tutup. Sedih banget memang kalau dilihat ya sobat. Saat ini penerbangan ke Bali sudah dibuka dan juga tidak ada karantina untuk pengunjung ke Bali. Semoga saja keadaan berubah dan kembali lagi seperti dulu pada saat sebelum pandemi. Kios-kios di sini beberapa bulan kemarin sempat ada yang mencoba membuka kiosnya, namun masih sangat sepi sehingga mereka menutup lagi kiosnya. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan dan kiri kita, banyak sekali kios-kios yang masih tutup. Memang pandemi yang tidak ada yang bisa meramalkan ini sebelumnya, dan juga pariwisata Bali sangat terdampak oleh pandemi yang sudah kita hadapi selama lebih dari 2 tahun ini. Setelah Pura Taman Sari yang di sebelah kanan kita akan melewati Popis Hotel sebentar lagi, dan kita akan mulai membahas masalah sejarah dari Gang Popis ini. Kenapa sampai dinamakan Gang Popis? Seperti yang dalam plakat yang tertempel di pintu masuk ke Popis Hotel, yang mana dikatakan di tahun 1980 Popis Hotel dibuka di sini 6 tahun setelah 4 Popis Cottage dibuka di Popis Lane 2 atau Gang Popis 2. Mungkin sobat masih bingung akan urutannya, namun sebentar lagi Beli akan rangkum sesuai urutannya dari awal. Kita juga akan explore Popis Lane 2 atau Gang Popis 2 yang tidak jauh dari sini. Jadi sobat jangan skip video ini supaya tahu urutannya. Yang tadi adalah tempat bersejarah pertama yang kita lewati, itu adalah Popis Hotel. Sedangkan di sebelah kiri kita ini adalah Popis Restoran, yang mana sejarahnya berawal semuanya dari sini. Oh ya, restorannya sudah mulai buka loh sobat, sejak 4 April 2022, setelah hampir 2 tahun tutup. Sobat silakan mampir karena ada happy hour juga pada jam 12 sampai dengan jam 2, dan juga dari jam 4 sampai jam 6. Di sini juga ditempelkan plakat sejarah Kute yang mana bertuliskan Popis Restoran sudah dibuka pada tahun 1973, dan sejak saat itu gang ini diberi nama Gang Popis atau Popis Lane 1. Jadi itulah restoran yang menjadi legenda di gang yang dulunya berdebu, becek jika hujan, dan juga dulunya tanpa nama. Seperti yang kita lihat tadi, arsitektur Balinya di pintu masuknya sangat cantik. Mungkin suatu saat nanti Beli akan mereview bagaimana situasi di dalam Popis Restoran
jika manajemen Popis mengizinkan. Sambil kita menuju ke Popis Lane 2, Billy akan ceritakan sejarah lengkapnya dari awal. Tetap bersama Billy Keliling ya, jangan kemana-mana sobat, karena kita akan melewati Jalan Pantai Kuta yang merupakan daerah tujuan wisata yang sangat terkenal. Jadi kita bisa sambil melihat situasi terkini di Jalan Pantai Kuta. Di depan kita sudah terlihat itu adalah Jalan Pantai Kuta, yang mana di pintu keluar ini bersebelahan dengan Mades Warung yang juga sangat terkenal dan sudah ada dari dulu. Banyak sekali dikunjungi oleh turis-turis asing. Dari Gang Popis 1 tadi kita belok kanan karena memang jalan ini satu arah menuju ke Pantai Kuta. Di sepanjang jalan menuju Pantai Kuta ini beberapa toko-toko masih tutup, namun sebagian besar sudah buka kembali. Billy sih terus saja berharap agar pariwisata Bali segera pulih dan mendapatkan kunjungan dari wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Untuk sobat yang ingin liburan ke Bali, ayo ramaikan Bali. Mumpung sekarang ini berkunjung ke Bali sudah sangat dimudahkan. Tidak lagi ada karantina, tidak perlu tes PCR jika sudah vaksin lengkap. Mau naik pesawat ataupun lewat jalan darat, semuanya gampang. Dan juga hotel-hotel dari yang berbintang sampai kelas melati sudah banding harga semua. Semuanya murah-murah loh sobat. Tunggu apa lagi? Sebentar lagi liburan Lebaran. Mungkin sobat bisa merencanakan liburan ke Bali dari sekarang. Untuk sobat yang muslim, Billy ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Di sore hari ini walaupun matahari masih tinggi, namun pengunjung sudah mulai berdatangan ke Pantai Kuta untuk persiapan menyaksikan sunset yang sangat cantik di pantai ini. Di sebelah kanan kita ini adalah Jamie Oliver Kitchen, yang merupakan restoran yang dikelola oleh Hard Rock Hotel. Dijamin makanannya enak-enak sobat. Dan ini di belakangnya adalah Hard Rock Shop yang menjual berbagai merchandise dari Hard Rock Bali. Sedangkan di sebelah kiri kita adalah Grand Ina Kuta, hotel berbintang 5 yang lokasinya sangat dekat dengan pantai. Di depan kita ini adalah Candi Bentar atau Gapura Selamat Datang di Kuta Bali yang sangat ikonik yang biasanya menjadi spot foto bagi para wisatawan. Ini adalah Jalan Pantai Kuta, persis sejalur dengan pantainya. Di sebelah kanan kita ini adalah Hard Rock Cafe yang merupakan tempat yang nyaman untuk mendengarkan musik sambil ngebir ya sobat. Di sebelahnya adalah jalan masuk ke Hard Rock Hotel. Hotel yang punya kolam berenang yang luar biasa bagus dan juga playground untuk anak-anak yang cukup luas di area kolamnya. Terlihat pengunjung di Pantai Kuta lumayan ramai, terlihat dari parkiran motor dan juga mobil-mobil yang parkir. Namun mobil-mobil tersebut parkir di tempat yang salah sobat, yang merupakan kawasan dilarang parkir. Tidak untuk dicontoh ya. Parkirlah kendaraan di tempat parkir yang disediakan. Jika sobat ingat di awal video, di sebelah kanan adalah Popis Lane 1 yang kita lewati tadi. Di depan beberapa ratus meter lagi kita akan masuk ke Popis Lane 2 di sebelah kanan. Di Pantai Kuta ini biasanya memang semakin sore semakin ramai pengunjung karena mereka akan menikmati indahnya sunset di Pantai Kuta. Di depan kita ini adalah jalan masuk ke Popis Lane 2. Jadi kita akan belok ke kanan. Di sini pemandangannya sedikit berbeda ya. Kios-kios baju dan souvenir sudah mulai buka dan menyapa pengunjung. Mereka sangat optimis menghadapi keadaan saat ini dan mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Oke, karena kita sudah ada di Popis Lane 2, saatnya Billy bercerita dari awal sejarah penamaan Gang Popis. Jadi cerita awalnya, sejarah Gang Popis ini berawal di akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an
sebuah restoran kecil bernama Popeyes sudah ada di La Jolla, California, United States. Restoran tersebut dinamai Popeyes seperti nama bunga yang tumbuh liar di seluruh negara bagian California. Pada tahun 1972, rumor mengatakan bahwa restoran tersebut ditutup. Lalu mantan pemiliknya yang sedang berlibur di Bali bersamaan dengan teman-teman mereka yaitu George dan Bob, yang kemudian bertemu dengan seorang gadis muda asal Bali bernama Sangayu Jenik Sukeni atau yang biasa dipanggil Jenik. Lalu mereka berencana untuk membuka restoran dan bar di Kuta Bali. Sebelumnya, Jenik sudah mengoperasikan warung kecil di pinggir jalan yang sangat sukses bernama Warung Jenik. Warung tersebut menyajikan makanan sederhana untuk orang-orang lokal dan juga turis pada saat itu. Salah satunya adalah John, yang kebetulan suka menata taman. Rencana ambisius untuk membuat sebuah gedung megah disingkirkan demi ide yang jauh lebih sederhana. Kita potong dulu ceritanya sebentar ya sobat, karena di depan kita ini adalah Popeyes Cottage yang merupakan spot bersejarah ketiga yang kita kunjungi. Jadi ini adalah Popeyes Cottage yang ada di Popeyes Lane 2. Plakat sejarahnya juga ada ditempelkan di sini yang menyatakan setahun setelah Popeyes restoran dibuka, Popeyes Cottage dibuka pada tahun 1974. Jalan yang dulunya tidak bernama kemudian dinamakan Popeyes Lane 2 seiring dengan dibukanya Popeyes Cottage atau Popeyes 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Jadi George dan Bob membantu Jenik untuk memodifikasi rumah Balinya dengan memperbesar dapur, menambahkan batang bambu dan juga kayu kelapa kecil. Kemudian John menata taman di ruang terbuka lengkap dengan kolam dan air terjun serta jalan setapak yang berkelok-kelok. Kursi dan meja bambu ditempatkan di sekitar taman. Maka lahirlah konsep Popeyes secara tidak sengaja. Nama Popeyes kemudian diberikan untuk oasis kecil ini, dan pemilik restoran sebelumnya di San Diego senang nama itu diabadikan. Beberapa bulan setelah pembukaan Popeyes pada 12 Januari 1973, George, Bob, dan John pergi meninggalkan Jenik yang mengurus segala halnya sendirian, yang kemudian membawa Popeyes menjadi perusahaan yang berkembang dan sukses. Sejak itu, gang yang tadinya tidak bernama kemudian dikenal dengan Gang Popeyes atau Popeyes Lane 1. Kemudian yang pertama kali datang ke Bali adalah John pada tahun yang sama. Sejak saat itu, John mencurahkan sebagian besar waktunya di Bali untuk membantu Jenik menambah dan memperbaiki keadaan hingga saat ini yang sudah lebih dari 45 tahun. George kembali 5 tahun kemudian untuk mengunjungi Popeyes yang sudah sangat berkembang, dan dia kemudian menetap di Bali. Sedangkan Bob selalu mengunjungi Bali kapanpun dia mau. Keluar dari Popeyes Lane 2, kita akan tembus di Jalan Legian, tepat di depan dari bar VIP. Dan tepat di seberang dari VIP bar adalah monumen bersejarah Bom Bali. Oke, kita akan lanjut mengenai Gang Popeyes biar tuntas ya sobat. Jadi Popeyes Cottage dibangun setahun setelah Popeyes restoran dibuka di tempat yang sekarang dikenal dengan Popeyes 2. Awalnya 4 cottage pertama dibangun pada tahun 74-75, kemudian di tahun 80-81, 20 lainnya dibangun di Popeyes Lane 1 yang lokasinya dekat dengan Popeyes restoran. Dalam membangun tata letak cottage, John bekerja sama dengan sepupu Jenik yang merupakan pengrajin asli Bali. Ide-ide gabungan mereka menghasilkan karya yang sangat dihargai oleh pengunjung, yang merupakan perpaduan gaya dan detail bangunan tradisional Bali dengan kenyamanan barat modern, termasuk privasi yang disediakan oleh taman dan jalur melengkung.
Jadi demikianlah sejarah singkat dari keberadaan Popis Lane 1 dan Popis Lane 2 yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah dari Popis Restoran dan Popis Cottage itu sendiri. Beli harap sekarang sobat sudah tahu sejarahnya, jadi tidak mengira-ngira lagi kenapa gang ini dinamakan Gang Popis, karena memang beredar beberapa versi lainnya yang diragukan kebenarannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Beli Keliling dan aktifkan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam brum brum. Ciao.